tinggi lebih dari 2 meter, bertubuh kurus, namun tegap. Kulitnya legam, seperti arang, bertanduk panjang ke belakang, seperti kerbau, matanya merah menyala, menembus kegelapan. Nafasnya berat, kasar, terdengar seperti geraman dari dalam gua. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Misteri. Di edisi kali menceritakan lelaki paruh baya yang hidupnya serba kesulitan. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Perjanjian di tengah hutan, suara jangkrik dan burung malam berpadu dalam simfoni kelam. Di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, seorang pria parubaya duduk bersila, wajahnya penuh kerut. Matanya kosong menatap ke depan. Nama pria itu adalah Surya, petani sederhana dari lereng Gunung Kendil yang kini terjebak dalam kesulitan ekonomi. Sekelilingnya, asap dupa melingkar naik ke langit malam yang diliputi kabut tipis. Aroma cendana dan bunga kenanga menguar, menyatu dengan bau tanah basah dan keringat. Sesajen telah ia siapkan: kepala ayam, bunga 7 rupa, nasi kuning, dan kendi berisi darah ayam segar. Tiba-tiba, suara angin berubah. Daun-daun bergetar tanpa sebab, dan suhu sekitar terasa lebih dingin. Lalu makhluk itu muncul. Tinggi lebih dari 2 meter, bertubuh kurus, namun tegap. Kulitnya legam seperti arang, bertanduk panjang ke belakang seperti kerbau. Matanya merah menyala, menembus kegelapan. Nafasnya berat, kasar, terdengar seperti geraman dari dalam gua. Surya menunduk, tubuhnya bergetar. Aku datang, seperti yang kau panggil. Suara makhluk itu bergema, seperti dua suara yang menyatu suara. Pria dan binatang dalam satu tarikan. Namaku Surya, gumamnya. Aku butuh kekayaan. Hutangku menumpuk. Anakku butuh biaya sekolah. Aku siap melakukan apapun. Makhluk itu menyeringai. Taringnya terlihat seperti belati berlumur darah lama. Semua yang kau minta akan datang. Tapi kau tahu syaratnya. Surya mengangguk. Nyawa, kan? Ambillah nyawaku nanti, asalkan keluargaku hidup senang. Makhluk itu tertawa-tawa rendah, dalam, dan menggetarkan pohon-pohon di sekelilingnya. Bukan nyawamu yang kuinginkan. Surya terdiam. Wajahnya menegang. Aku ingin darah keturunanmu. Putramu akan jadi milikku pada usia 21. Apa? Tidak, Surya memekik. Jangan, anakku. Kau sudah memanggilku. Tidak ada jalan kembali. Kau punya waktu 7 tahun. Nikmati kekayaanmu, Surya. Tapi ingat, setiap rejeki ada harganya. Makhluk itu lalu menghilang bersama angin. Asap dupa terhisap ke dalam pusaran gelap yang sekejap muncul dan lenyap. Surya terduduk lemas. Tubuhnya gemetar. Tapi saat ia membuka matanya, uang, emas, dan perhiasan berserakan di sekeliling tempat sesajen. 7 hari setelah malam itu, hidup Surya berubah drastis. Ladang kering miliknya mendadak menghasilkan panen melimpah. Pisang, singkong, bahkan pohon kopi di pekarangan rumah tiba-tiba berbuah banyak. Padahal sebelumnya nyaris mati. Orang-orang desa mulai datang menawar hasil kebunnya dengan harga tinggi. Bulan berikutnya, ia membeli 1 unit truk untuk distribusi hasil panen. Lalu gudang, lalu peternakan kecil. Surya yang dulu dikenal sebagai petani miskin, kini menjadi salah satu orang terkaya di desa Margaluyu. Tapi, kekayaan itu dibayar dengan ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, Surya dikunjungi oleh makhluk bertanduk itu dalam mimpinya. Kadang, ia hanya diam di pojok kamar, berdiri mengamati dengan mata menyala. Kadang suaranya berbisik di telinga Surya. 7 tahun, Surya, anakmu, Ardian, akan jadi milikku. Surya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan darah mimisan. Tahun demi tahun berlalu, anak semata wayangnya, Ardian, kini tumbuh menjadi remaja tampan, cerdas, dan sopan. Ia sudah duduk di bangku SMA, disukai guru, dan digilai teman-teman perempuan. Surya bangga. Namun,
sekaligus takut. Ketika Ardian menginjak usia 17 tahun, gangguan mulai datang. Malam hari, Ardian mulai mengigau dalam tidur. Kadang ia berbicara dengan bahasa yang tidak dikenalnya. Kadang tertawa keras sendiri, seperti suara makhluk asing. Kadang terbangun dan menatap ayahnya dengan mata merah, seperti bukan dirinya sendiri. Suatu malam, Ardian menggedor pintu kamar Surya. "Ayah, ayah." Ada suara dari dalam pohon di belakang rumah. "Dia manggil aku, bilang, aku keturunan yang dijanjikan." Surya pucat, keringat dingin membasahi tengkuknya. Surya mulai mencari jalan keluar. Ia pergi ke beberapa kiai, dukun, bahkan paranormal dari kota. Namun tak ada yang mampu menahan tanda perjanjian di tubuh Ardian, berupa bercak hitam berbentuk tanduk di punggung anak itu, yang semakin lama membesar. Sampai akhirnya, ia bertemu Mbah Purnomo, orang tua renta, penjaga petilasan tua di kaki gunung. "Kau membuat perjanjian dengan makhluk dari jalur kiri. Itu tidak bisa ditarik kembali, kecuali kau sendiri yang menyerahkan nyawamu sebelum waktu tumbal tiba." Surya tercenung. "Maksudnya, aku yang harus mati, agar Ardian bebas?" "Ya, tapi bukan mati biasa. Kau harus mengorbankan dirimu di tempat pertama kali kau memanggilnya. Dan itu tidak akan indah, Surya." Ardian genap berusia 21 dalam 2 hari. Surya tahu waktu itu telah datang. Malam sebelum ulang tahun Ardian, ia pamit kepada istri dan anaknya untuk pergi ke ladang. Ia bawa sesajen terakhir, dupa, dan sebuah pisau kecil peninggalan kakeknya. Malam hutan kembali sunyi. Cahaya bulan menyusup ke sela daun. Di tempat itu makhluk bertanduk itu muncul kembali. "Kau datang sesuai waktu. Mana keturunanmu?" Surya berdiri tegap, suaranya gemetar, tapi tegas. "Aku yang datang, bukan dia. Ambil aku." Makhluk itu tertawa. "Tapi bukan kau yang dijanjikan, tapi aku yang membuat janji. Biarkan anakku hidup. Ambil nyawaku sekarang." Surya menikam jantungnya sendiri dengan pisau pusaka. Tepat di depan makhluk itu, darah menyembur membasahi tanah persembahan. Makhluk itu meraung, angin berputar, tanah berguncang, api dari dupa membesar. Tapi tak lama, semuanya hening. Tubuh Surya tergolek kaku. Namun, di kejauhan, Ardian yang tertidur di rumah tersenyum dalam tidurnya. Bercak hitam di punggungnya lenyap. Beberapa warga menemukan jasad Surya di tengah hutan 2 hari kemudian. Tidak ada yang tahu sebab kematiannya. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya bau dupa yang masih samar tercium. Ardian tumbuh menjadi pria dewasa dan sukses, tanpa tahu bahwa ayahnya telah menyerahkan nyawa demi menyelamatkannya dari perjanjian kegelapan. 15 tahun telah berlalu sejak Surya meninggal di tengah hutan. Ardian kini berusia 36 tahun. Ia tinggal di Bandung, bekerja sebagai arsitek terkenal, dan hidup berkecukupan bersama istrinya, Tania, dan putri kecil mereka, Sekar, yang baru berusia 6 tahun. Ardian tak pernah benar-benar tahu bagaimana ayahnya meninggal. Ibunya hanya berkata bahwa ayahnya meninggal karena serangan jantung saat bertani di ladang. Tapi kadang, mimpi buruk datang. Dalam tidurnya, Ardian sering bermimpi berada di tengah hutan. Ia melihat sosok ayahnya duduk bersila, dikelilingi dupa dan darah. Lalu muncul sosok tinggi bertanduk, menatapnya. "Keturunanmu belum bebas sepenuhnya," bisik makhluk itu. Ia selalu terbangun dengan tubuh dingin, dan putrinya Sekar menangis tanpa sebab di kamar sebelah. Suatu malam, Ardian melihat Sekar berbicara sendiri di pojok kamar. Ia mengintip dari celah pintu. "Bapak bilang, jangan ikut ayah ke hutan. Hutan itu punya penjaga. Katanya, nanti aku diambil kalau dekat pohon besar." Ardian masuk dan bertanya, "Siapa yang bilang, Nak?" Sekar menjawab polos, "Bapak tua. Bapak yang berdarah di dada. Katanya, dia ayahmu." Wajah Ardian memucat. Ia tak pernah menceritakan kematian Surya kepada Sekar. Mulai saat itu, gangguan makin sering terjadi. Boneka Sekar berpindah tempat sendiri. Pohon besar di belakang rumah menghitam, dan di cermin kamar, kadang tampak mata merah menyala dalam bayangan.
merasa makin dihantui. Ardian memutuskan kembali ke kampung halamannya di lereng Gunung Kendil. Ia ingin tahu kebenaran. Ibunya kini sudah renta, dan setelah didesak, akhirnya bicara. Ayahmu membuat perjanjian pesugihan dan menyerahkan nyawanya agar kau selamat. Tapi, sepertinya perjanjian itu hanya tertunda, bukan dibatalkan. Ardian terdiam. Kau harus ke tempat dulu, ayahmu berkorban. Kau harus tutup jalur itu selamanya. Atau Sekar akan jadi tumbal berikutnya. Malam Jumat Kliwon, Ardian kembali ke hutan dengan membawa dupa, sesajen, dan pisau pusaka peninggalan ayahnya. Ia duduk bersila di tempat yang sama, seperti ayahnya dulu. Angin berubah, daun-daun bergetar, suara berat menggema. Kau datang, anak dari dia yang melanggar janji. Makhluk itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, bertanduk lebih panjang, mata lebih membara. Keturunanmu kini milikku. Kau tak bisa kabur dari perjanjian darah. Ardian menggenggam pisau. Tapi kali ini, ia tidak takut. Aku tak akan menyerahkan Sekar. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Ia tancapkan pisau ke tanah tepat di tengah, simbol kuno yang tergurat samar di batu tempat sesajen dulu. Ia membacakan doa-doa yang ia pelajari dari Mbah Purnomo sebelum wafat. Mantra pemutus. Jalur kegelapan. Makhluk itu meraung. Gempa mengguncang tanah. Pepohonan roboh. Api muncul dari tanah. Tapi Ardian tak gentar. Dengan tusukan terakhir, tanah retak dan menyerap tubuh makhluk itu ke dalam. Kalian belum bebas seutuhnya. Suara terakhirnya bergema sebelum menghilang. Pagi menjelang. Ardian terbangun di tepi hutan dengan tubuh penuh luka. Tapi langit cerah, udara hening, dan tidak ada lagi bau dupa, tidak ada suara bisikan. Ketika ia kembali ke rumah, Sekar menyambut dengan senyum lebar. Ayah, mimpi buruknya udah nggak ada. Bapak tua, di mimpi tadi bilang, terima kasih. Terima kasih. Ardian memeluk anaknya. Matanya basah. Ia tahu satu, siklus kutukan telah berakhir. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, kegelapan tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya tidur, menunggu darah baru. Hutan itu kini sunyi. Tak ada lagi asap dupa, tak ada sesajen, tak ada suara tawa makhluk bertanduk di balik pohon tua. Angin hanya berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab dan daun-daun basah. Ardian berdiri menatap tempat di mana ayahnya dulu duduk bersila, di mana nyawanya dikorbankan demi cinta seorang ayah kepada anak. Tempat yang sama, di mana dirinya hampir mengulang siklus kutukan, namun memilih melawan. Ia menancapkan sebuah papan kecil dari kayu. Bertuliskan, di sini terputus perjanjian gelap, demi cinta, demi darah, demi generasi yang harus bebas. Ia menunduk lama, kemudian berjalan pergi, meninggalkan hutan itu sekali, untuk selamanya.